Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Maria Goretir yang hebat dengan NIM 2001-140083, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mahasiswa semester 6. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran Bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kajian Kebahasaan. Simak video berikut. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Bu Guru harap semua dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya siap untuk belajar ya. Pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak, kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar tentang morfologi. Baik, jadi Ibu akan menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari dalam morfologi. Jadi dalam morfologi ini kita akan belajar ada 4 topik, yaitu yang pertama, apa itu morfologi, yang kedua, apa itu morfem, yang ketiga, klasifikasi morfem, dan yang keempat, proses morfologi. Baik, jadi Ibu akan menjelaskan satu persatu ya. Silakan perhatikan baik-baik. Jadi yang pertama, kita dapat mengetahui apa itu morfologi. Jadi, morfologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk kata, perubahan bentuk kata, dan perubahan makna yang muncul akibat perubahan bentuk kata tersebut. Baik, jadi itu merupakan pengertian dari morfologi. Yang berikut, morfem. Jadi, apa itu morfem? Morfem merupakan satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna. Jadi morfem ini merupakan satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna. Morfem ini tidak bisa dibagi ke dalam bentuk bahasa yang lebih kecil lagi, karena morfem ini merupakan satuan gramatikal yang paling terkecil, artinya tidak bisa dibagi ke dalam bentuk bahasa yang lebih kecil lagi. Seperti itu. Yang berikut kita akan belajar tentang klasifikasi morfem. Jadi pada klasifikasi morfem ini dibagi menjadi 4 bagian lagi. Yang pertama, klasifikasi morfem berdasarkan kebebasannya. Yang kedua, klasifikasi morfem berdasarkan bentuk formalnya. Yang ketiga, klasifikasi morfem berdasarkan fonem pembentukannya. Dan yang keempat, klasifikasi morfem berdasarkan maknanya. Baik, jadi kita akan belajar satu persatu klasifikasi morfem. Yang pertama, klasifikasi morfem berdasarkan kebebasannya. Ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu morfem bebas dan juga morfem terikat. Morfem bebas merupakan morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai satu kata tanpa harus digabung dengan morfem lain. Biasanya berupa kata dasar. Nah, contohnya seperti pergi, pulang, datang, dan lain-lain. Yang berikut morfem terikat. Morfem terikat ini merupakan morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan selalu terikat dengan morfem lain untuk membentuk ujaran. Contohnya gulita. Gulita itu harus gelap gulita, gulita. Dan rentah, dan masih banyak contoh lain lagi.
Yang berikut klasifikasi morfem berdasarkan bentuk formalnya. Ini juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu morfem utuh dan juga morfem terbagi. Nah, morfem utuh merupakan morfem yang satu kesatuan yang utuh dan unsur-unsurnya bersambungan secara langsung. Contohnya meja, tidur, pergi, dan lain-lain. Yang berikut morfem terbagi. Jadi morfem terbagi merupakan morfem yang terdiri dari dua bagian yang terpisah. Dengan kata lain, morfem yang fisiknya terbagi atau disisipi morfem lain. Contohnya pada kata kesatuan. Nah, pada kata kesatuan ini kata dasarnya satu dan merupakan morfem utuh, dan kata ke dan an adalah morfem terbagi. Ke dan an itu merupakan imbuhan, awalan dan akhiran. Nah, seperti itu. Yang berikut klasifikasi morfem berdasarkan pembentukannya. Dibagi juga menjadi dua bagian, yaitu morfem segmental dan juga morfem suprasegmental. Jadi morfem segmental ini merupakan morfem yang berwujud bunyi dan dibentuk oleh fonem-fonem segmental. Contohnya, ketika kita mengucapkan kata bahasa, maka nomina yang bunyi bisa dibagi menjadi 3 suku kata, yaitu ba, ha, sa, atau dibagi menjadi lebih kecil lagi sehingga menjadi b, a, S, A. Nah, seperti itu. Dan yang berikut morfem suprasegmental. Jadi morfem suprasegmental ini merupakan morfem yang dibentuk oleh unsur-unsur suprasegmental seperti tekanan nada, durasi, dan lain-lain. Yang berikut klasifikasi morfem berdasarkan maknanya. Ini juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama bermakna leksikal dan juga tidak bermakna leksikal. Nah, bermakna leksikal ini artinya morfem yang secara intern memiliki makna pada dirinya sendiri tanpa perlu berproses dengan morfem lain. Contohnya rumah, kucing, pergi, dan masih banyak contoh lagi. Yang berikut tidak bermakna leksikal. Tidak bermakna leksikal ini merupakan morfem yang tidak mempunyai makna apa-apa pada dirinya sendiri. Nah, morfem ini baru mempunyai makna dalam gabungannya dengan morfem lain dalam suatu proses morfologi. Nah, seperti itu. Yang berikut proses morfologi. Nah, pada proses morfologi ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama afiksasi. Jadi, afiksasi ini merupakan proses pengimbuhan pada suatu bentuk tunggal atau bentuk kompleks untuk membentuk morfem baru atau kata. Jadi, kata afik dalam bahasa Indonesia dapat berupa prefiks, sufiks, infiks, dan juga kondisi atau simulfiks. Yang berikut reduplikasi. Jadi reduplikasi ini merupakan proses pembentukan kata melalui pengulangan bentuk dasar melalui berbagai cara. Jadi tidak semua kata ulang masuk dalam jenis reduplikasi. Ada beberapa jenis reduplikasi dalam bahasa Indonesia, antara lain reduplikasi seluruh, reduplikasi sebagian, dan reduplikasi perubahan fonem. Yang berikut abreviasi atau pendekatan. Jadi, abreviasi atau pendekatan ini merupakan proses morfologis dengan cara menanggalkan satu atau sebagian morfem sehingga menjadi bentuk baru yang mempunyai status kata. Nah, seperti itu. Yang berikut komposisi atau kata majemuk. Jadi,
Komposisi atau kata majemuk ini merupakan sebuah kata yang memiliki makna baru yang tidak merupakan gabungan makna-makna unsurnya. Nah, jadi materi morfologi pada pagi hari ini sampai pada komposisi atau kata majemuk. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau nanti ada pertanyaan, minggu depan tolong ditanyakan. Seperti itu. Jadi anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini dulu. Ibu akan mengirimkan tugas lewat WA grup ya. Baik, pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa.